Indonesia surga narkoba. Ya, ungkapan yang tepat di tengah maraknya peredaran narkoba yang masih sangat bebas. Tak bisa dipungkiri, pemberantasan narkoba belum maksimal. Dengan mudah, para pengguna narkoba masih bisa mendapatkan sejumlah barang ilegal tersebut. Data BNN menyebutkan, kasus penggunaan narkoba terus meningkat. Dari 23.531 kasus di tahun 2010 menjadi 26.500 kasus di tahun 2011 lalu. Barang bukti narkoba yang berhasil disita sepanjang 2011 mencapai jumlah yang fantastis. Dari 23.531 kasus di tahun 2010 menjadi 26.500 kasus di tahun 2011 lalu. Barang bukti narkoba yang berhasil disita sepanjang 2011 mencapai jumlah yang fantastis. Salah satu jenis narkoba yang marak diperjualbelikan yakni jenis marijuana atau ganja. Data BNN kembali menyebutkan, pengguna narkotika jenis ganja selalu mengalami peningkatan dari 3,6 juta jiwa pada tahun 2009 menjadi 3,8 juta jiwa hingga akhir 2011. Terakhir, di penghujung tahun 2011, penemuan ganja kembali menggemparkan. 27 Desember 2011 lalu, aparat kepolisian berhasil mengamankan 120 kg daun ganja kering di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan kilogram barang ilegal itu ditemukan di rumah seorang warga bernama Muslim. Menurut pengakuannya, ia hanya dititipkan ratusan paket benda ilegal ini dari salah seorang lelaki bernama Baas yang berasal dari Aceh. Iya, titipan orang. Titipan orang. Kok mau sih dititipin? Saya tergiur dengan uang, dengan upah. Di upah berapa? Ya, satunya 50.000. Satu paket? Iya. Itu berapa paket tadi? 120. Itu dititipin aja atau disuruh nganterin juga? Enggak. Kasus Muslim juga merupakan salah satu bukti bahwa peredaran jenis ganja masih sangat bebas. Ada sejumlah kawasan utama pemasok ganja di Indonesia, salah satunya pesisir utara Sumatera. Setelah Aceh, wilayah Mandailing Natal menempati posisi kedua dalam daftar wilayah asal ganja. Badan Narkotika Nasional pun kerap mengendus penyebaran ladang ganja di sana. Tim Topik Kita bersama tim gabungan BNN, Gegana Brimob Jakarta dan Polres Mandailing Natal menelusuri ladang ganja seluas 4 hektar lebih yang tersembunyi di pedalaman Mandailing Natal. Pemirsa, baru-baru ini redaksi Topik Antv baru saja mendapatkan informasi tentang keberadaan ladang ganja seluas sekitar lebih dari 2 hektar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, tim Topik Antv akan segera menelusurinya. Mari kita dapatkan informasi tentang keberadaan ladang ganja seluas sekitar lebih dari 2 hektar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, tim Topik Antv akan segera menelusurinya. Mari kita. Perjalanan kami awali dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat charteran jenis Fokker 100 yang dipiloti Kapten Susetio dan Prasetyo membawa kami melintasi langit Jakarta menuju pesisir utara Sumatera. Setelah hampir 2 jam melanglang di angkasa, kami pun mendarat di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tombing Sibolga. Landas pacu yang masih belum seluruhnya diaspal rata membuat pendaratan di bandara yang lebih dikenal sebagai Bandara Pinang Sore, Tapanuli Tengah ini terasa berbeda. Dari informasi terakhir, kira-kira apakah sudah ada yang dipanen atau belum? Informasi yang kita dapat itu masalah pemanenan itu jalan terus. Karena mengingat dia kan tidak sama tumbuhnya, tidak sama umurnya. Kalau sudah waktunya mereka tetap panen, kalau nggak bisa tidak pun tidak. Artinya begini, teman-teman yang berangkat dari Jakarta ini tidak akan sia-sia kalau misalkan kita berangkat ke sana dan mereka belum ada yang tahu atau bocor gitu ya Bang? Kita berharapnya seperti itu. Perjalanan pun dilanjutkan lewat darat.
Menjelajahi jalur lintas utara Sumatera ini ternyata jauh dari yang kami bayangkan. Satu-satunya jalur penghubung Sibolga menuju Mandailing Natal ini tak hanya sempit, namun juga penuh jebakan. Lubang jalan menganga di sana-sini. Waktu tempuh membengkak menjadi 4 jam perjalanan. Diiringi guyuran hujan, perjalanan kami lakukan hingga malam hari. Akhirnya nyampe juga di Madinah, bukan di Mekah, tapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat ini jam menunjukkan sekitar jam 9 lewat. Waktu perjalanan kita masih jauh lagi. Sementara personil dan tim BNN diharapkan dalam kondisi prima pada saat melakukan pendakian juga pemberantasan lahan ganja. Untuk itu kita istirahat dulu, kita lanjutkan besok pagi. Di hari kedua, penyusuran lokasi ladang ganja di Mandailing Natal dimulai tepat pukul 7 pagi. Tapi nanti saya berkembang. Target ini nanti pantauan berkembang. Jadi saya berdasarkan itu ya. Terus berkembang nanti kita. Itu juga dan syarat juga ada. Syarat juga teman-teman juga dan syarat. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke TKP di Kuta Bangun, Kecamatan Pajabungan Timur, sembari menunggu helikopter. Sedikitnya 100 orang personil gabungan BNN, Detasemen Mabes Polri, Polres, hingga Linmas dan Satpol PP Mandailing Natal terlibat dalam misi pemberantasan ladang ganja kali ini. Rimba. Ternyata ada bekas kebun atau penebangan. Itu kita perkirakan sudah terjadi. Strategi penyergapan pun kembali dimatangkan. Operasi kali ini terdiri atas 2 jalur, darat dan udara. Tim topik kita memutuskan turut bersama tim darat. It's all time. Bukit Huta Tua jadi target penelusuran tim gabungan. Tim mensinyalir ada aktivitas sindikat petani ganja di sana. Setidaknya BNN mencatat aktivitas ladang ganja di kawasan yang masuk Penyambungan Timur ini sudah berkembang mulai tahun 80-an. Sejak 2010 hingga 2011, beberapa kali aparat BNN dan Polres Mandailing Natal menyergap lokasi ladang ganja. Hampir semuanya hanya menemukan barang bukti, sementara para petani ladang lebih dulu kabur, tak tentu rimbanya. Medan yang sulit menuju lokasi bisa jadi membuat gerak aparat terhambat. Perjalanan terus berlanjut. Menjelang puncak Bukit Torsihite, kami menjumpai sejumlah gubuk beratap ijuk. Semuanya kosong, tak jelas siapa pemiliknya. Setelah 3 jam lebih mendaki, perjalanan beralih menyusuri jalan setapak. Di antara indahnya puncak Bukit Torsihite, sejurus pandangan langsung tersita ke arah ilalang rebah. Ya, nampaknya tim darat berhasil menemukan titik-titik helipad alias landasan helikopter. Artinya, tim udara sudah lebih dulu tiba di sini. Penyisiran di lokasi kembali menemukan sejumlah gubuk, tapi lagi-lagi nihil penghuni. Masih ada sisa abu bakar, tanda lokasi baru saja ditinggalkan. Misi besar memberantas sindikat pengedar ganja memang sering terkendala, termasuk akibat info penggerebekan lebih dulu bocor. Maka tak heran pula kalau bukan perkara gampang mengendus sindikat petani ganja. Agar bisa lolos dari kejaran, tak jarang sindikat meninggalkan begitu saja hasil produksinya. Nah, ini dah dapat ganja kering yang sudah dipanen, ini sudah siap pakai. Aktivitas sindikat petani ganja semakin terasa saat tim menemukan sejumlah peralatan produksi, mulai alat pemotong batang ganja, dongkrak, hingga timbangan. Meski kecewa, rasa janggal terus menggelayuti pikiran saya dan tim gabungan ini. Buruan yang dikejar rasanya sudah begitu dekat, namun tetap saja berhasil meloloskan diri dari sergapan. Rasanya masih segar penjelasan AKBP Edi, Kepala BNN Mandailing Natal, yang begitu yakin dengan hasil temuan awal saat membahas strategi dengan Kepala BNN Pusat di Mapolres Mandailing Natal. Lokasi semua ini, itu kalau tidak terjangkau dalam 2 hari ini,
itu sudah melakukan itu berpenuhi ketertiban. Ladang ganja yang seharusnya berada di gubuk-gubuk dan mengawasi ladang daun setan ini justru tak satu pun nampak batang hidungnya. Di sela keindahan Bukit Tor Sihite, kami menemukan gubuk menyisakan abu kayu bakar, tanda lokasi baru ditinggalkan. Info penggerebekan pun bisa jadi sudah terembus para petani ganja. Sindikat petani ganja yang satu ini sepertinya tak sempat membereskan peralatan ladang, pun ganja kering siap pakai. Menanam ganja di perbukitan atau pegunungan tidak begitu sulit. Tanaman ini bukan tipe tumbuhan yang rewel. Cukup dengan bantuan angin, biji ganja kering akan dengan gampang tumbuh seiring dibantu guyuran air hujan. Dan celah gundul di perbukitan ini menjadi bukti pembukaan lahan baru. Terlebih, tanaman ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran bila Indonesia potensial untuk budidaya ganja. Perjalanan pun dilanjutkan. Sekitar 20 menit, ladang ganja seluas 4 hektar masih berdiri tegak. Pohon tanaman simbol budaya hipis Amerika Serikat ini pun kami cabut untuk dijadikan sampel dan dibawa ke Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN. Bersama tim Brimob Detasemen E Mabes Polri, kami memutuskan bermalam guna mencegah petani datang kembali. Ayam hutan liar bakar menjadi menu makan malam, dan api unggun jadi sumber penerangan dan penghangat tidur di gubuk yang ditinggalkan pemilik ladang. Kedatangan helikopter menjadi penanda hasil temuan siap dilaporkan. Masih banyak lagi yang akan dibawa dari kurang lebih 5 hektar ladang ganja yang terpisah-pisah letaknya di Gunung Tor Sihite, Mendiling, Natal, Sumatera Utara. Meski jauh dari perkiraan awal, temuan ladang ganja 4 hektar tetap jadi semangat awal penggerebekan ladang ganja di pesisir utara Sumatera. Tapi ini, apakah Bapak kecewa dengan temuan hasil tim di lapangan yang hanya ditemukan ganja yang 1 sampai 2 bulan, paling tidak maksimal 6 bulan lah? Ya, buat kami tidak ada kata kecewa dalam operasi ini satu perjuangan. Dan temuan apakah itu masih baru tanam, sudah siap panen, buat kami tidak masalah. Di tahun 2011, BNN berhasil memusnahkan lebih dari 3.000 batang ganja di 15 hektar ladang ganja di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Jumlah pemusnahan yang setara dengan 500 kg ganja atau seharga sekitar 30 juta rupiah. Penyusuran kali ini barulah awal guna mengganjal para petani membuka kembali ladang ganja. Ganja memiliki banyak istilah di kalangan pemakainya, mulai dari cimeng, rasta, gele, marijuana, dan ratusan nama lainnya. Sama seperti namanya, ganja juga tersebar di berbagai belahan negara, terutama negara beriklim tropis dan subtropis. Ganja yang dalam bahasa Latin dinamakan cannabis, mempunyai beberapa bentuk daun seperti tembakau yang berwarna hijau. Ada yang berjari 5, 7, atau 9 buah daun dalam setiap batang daunnya. Menurut Dr. Kusman Surya Kusuma, Deputi Rehabilitasi BNN, ganja menjadi bahaya jika dibakar dan asap pembakarannya dihirup. Nah, ini efek jahatnya tergantung dari kandungan yang disebut nama kimianya itu THC. THC itu T-nya trihydrocannabinol. Nah, ganja ini sebetulnya sangat berbahaya kalau dia dihisap. Artinya dia kan zat itu kan terbakar ya. Terbakar terus jadi proses kimia. Jadi organ tubuh yang dirusak oleh ganja itu otak. Efeknya bisa menimbulkan pertama gangguan proses pikir, ya. Jadi orang itu akan lambat berpikirnya. Nah, jadi 3 hal ini berubah, proses pikir, tingkah laku, sama emosi. Ganja itu bisa menimbulkan halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan panca indera. Lama-lama ya kita sebut gangguan yang disebut paranoid.
Apabila dikonsumsi dengan dihisap seperti rokok, maka akan menimbulkan gejala seperti berhayal, berkeringat, mata merah, gelisah, hingga paranoia. Pada umumnya orang yang menghisap ganja akan mengalami gangguan jiwa, karena maksud sebenarnya ingin membebaskan diri dari masalah, justru menjerumuskan ke dunia hayal. Kontroversi seputar negatif dan positifnya ganja memang masih terjadi. Yayasan Lingkar Ganja Nusantara, LGN, justru tengah aktif memperjuangkan legalisasi ganja sejak 2010 lalu. Menurut Ketua Umum LGN, Dira Narayana, ganja merupakan tanaman dengan sejuta manfaat. Seharusnya pemerintah tidak mengkategorikannya sebagai barang ilegal. Manfaatnya itu sangat banyak dan ternyata sejarah yang mulai mencatat pemanfaatan pohon ganja itu dari tahun 10.000 sebelum Masehi. Bayangin ya, 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia udah menggunakan ganja untuk tali temali, untuk membuat tembikar, untuk pakaian, bahkan untuk obat. Kitab medis tertua di dunia aja menyebutkan bahwa tanaman obat yang paling banyak manfaatnya itu tanaman ganja. Di Swedia menemukan bahwa akar yang menyerap logam timbal paling banyak itu akar pohon ganja. Jadi bayangin sekarang betapa sedihnya kita ya melihat pohon ganja ini di bumi hanguskan. Studi-studi bahkan pengalaman-pengalaman orang yang menggunakan ganja nomor satu, nggak ada orang yang mati. Sampai sekarang nggak ada orang yang mati karena menggunakan ganja. Upaya legalisasi ganja terjegal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang tegas mengatakan ganja adalah jenis narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dan berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bagi pemakai yang menjadi korban peredaran narkotika, diwajibkan menjalani rehabilitasi. Sementara mereka yang menyalahgunakan dan para pengedar, menurut undang-undang ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Jelas, ganja memang memiliki manfaat. Namun menurut BNN, jika dilestarikan dapat merusak generasi masa depan. Generasi yang harus dijauhkan dari jalan pintas dengan berhalusinasi hingga kehilangan akal sehat.